Kemarin Bante sudah memberi dhamma bahwa sebenarnya dalam praktek kita ini kan melihat proses sesuatu yang nggak kelihatan punya, tapi dia ada, keberadaannya itu dia ada. Demikian kehidupan kita ini juga, keberadaan itu dia datang dari sana juga, sesuatu yang nggak kelihatan punya, seperti unsur kama. Di situ dia berproses. Jadi nanti kita meninggal pun nanti akan kembali seperti itu, proses kembali. Di sini Bante ingin menyampaikan satu topik buat Anda, integritas itu. Sebenarnya integritas itu dia sinergi kerja. Jadi ada sinergi kerja dari buah kama lampau, kama sekarang, fisik kita termasuk terjadinya sekarang ini. Jadi ada aspek landasan kehidupan kita. Kehidupan kita ini kita bisa muncul semua dari suatu proses. Anda mau muncul, kamu lahir jadi ganteng, cantik, atletis, nanti dia berubah. Kita lihat sendiri banyak berita-berita orang atletis, badannya pakai olahraga segalanya. Tapi ujungnya apa? Kena cancer, meninggal dan sebagainya. Bahkan menjadi kurus kering, itu semua proses itu. Dan Anda harus tahu ini, ada satu aspek landasan dasar di dalam kehidupan kita, yaitu semua bentuk-bentuk buah kama lampau, dia nggak luput dari itu. Dan hasil itu pun bagaimana kita menyikapi semua yang disebut kama lampau itu. Kalau Anda nggak bisa jago-jago menangani buah kama lampau yang sifatnya ya Bau Buddha simpel-simpel aja, yaitu loba, dosa, moha yang kita udah pernah lakukan. Tapi kita banyak kan generasi muda sekarang ini justru mengabaikan hal-hal yang demikian, malahan terlalu banyak mengikuti yang disebut pikiran. Dan kita sudah tahu dari panjang lebar sudah Bante, harusnya Anda bisa nangkap garis benang merahnya. Sebenarnya pikiran itu semua sumbernya dari bawah sadar kita. Dan dia sumbernya nggak jauh dari buah kama lampau. Dan buah kama lampau itu semua terdiri dari unsur-unsur. Nanti kita meninggal pun akan kembali seperti itu. Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu membuat sesuatu yang menghasilkan sesuatu kama atau yang sesuatu yang nggak lihat punya. Tapi dia akan berproses seperti ini. Tapi tanpa Anda sadar, sebenarnya kita terjebak di dalam hal suatu proses dari itu. Anda mengatakan, oh meditasi nggak berguna untuk Anda sekarang. Tapi nanti setelah kamu proses mengalami sakit, apa penyakit sudah datang dan sebagainya, usia sudah tua, Anda akan bisa menyesal biasanya. Hal ini terjadi bukan hanya kita lihat di sekitar kita dan sebagainya. Di sini Bante ingin tampilkan PDF buat Anda. Integritas itu dia kerjanya sinergi. Tidak ada yang nggak ada berkaitan. Dia ada kaitan antara buah kama lampau, dia juga unsur, benar atau tidak? Sedangkan buah kama lampau lah membentuk kita proses menjadi kita ini, benar atau tidak? Jadi seperti kemarin saya sudah bilang, kebanyakan kita ini, masyarakat sekarang ini maunya serba cepat dan serba ingin gampang aja. Ingin makan apple, ya pikiran Anda udah pasti nanti saya beli di pasar atau di supermarket. Tapi Anda nggak pernah berpikir prosesnya apple itu dari mana. Dia dari unsur hara, unsur tanah. Dengan unsur bibit itu dia terjadi suatu proses yang panjang sekali. Sehingga membentuk suatu batang, daun dan sebagainya hingga munculnya apple ini. Demikian kita ini, tubuh kita ini, dia nggak seketika Anda muncul punya. Bukan hanya muncul di rahim seorang ibu aja, tapi dia satu proses yang terbentuk itu. Seorang yang bijaksana ketika lahir jadi manusia, justru kesempatan Anda untuk memperbaiki semuanya. Bagaimana kamu sikapi? Anda nggak mau lahir lagi, ya tentunya kamu harus capai arahat. Kamu harus putuskan ini, mata rantai ini. Kita ini lahir mati tak kunjung selesai punya. Kata Sang Buddha, kita kelahiran sudah tak terhitung, benar atau tidak?
Nah, ini saya Bante tampilkan ini tujuannya untuk apa? Anda harus bisa introspeksi diri bahwa sebenarnya kehidupan kita ini ada dasar landasannya itu. Ada aspek-aspek dasar dalam kehidupan kita ini. Yaitu enggak luput dari kamar lampau dan sebagainya. Lalu bagaimana kita sikapi dalam kehidupan ini? Nah, ini kita Bante perlu babarkan untuk Anda. Jadi Anda harus paham, integritas itu artinya dia ada saling berkaitan, kerjasamanya. Walaupun ini menyangkut masalah unsur yang memang kita nggak bisa lihat dengan mata, tapi ada aja. Anda setuju semuanya? Nah, jadi untuk itu hargai Anda, kamu hargai diri Anda. Waktu berjalan, dia tidak menunggu kita untuk capai suci. Dia nggak pernah nunggu, waktu selalu berjalan. Tahu-tahu Anda sudah usia tua, tahu-tahu penyakit datang, tahu-tahu sudah mau tinggal mati dan sebagainya. Saya yakin Anda seyakin-yakinnya, Anda pasti yakin kematian itu suatu hal yang pasti, benar atau tidak? Sebelum mati yang saya maksud. Maka Bante kan pernah ada bikin quote bahwa kehidupan ini sesungguhnya nggak ribet. Yang ribet itu pikiran. Tapi banyak yang protes. Dia bilang kalau nggak ada uang itu juga ribet dan sebagainya. Tapi sesungguhnya inti yang Bante sampaikan ini, kehidupan ini kalau Anda kehidupan untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum, saya rasa sih nggak ada yang sulit, nggak ada yang ribet, benar atau tidak? Yang ribet itu apa? Kehidupan Anda memenuhi keinginan pikiran Anda yang nggak bisa selesai. Itu yang ribet. Jadi jangan menganggap kehidupan itu sangat ribet. Justru kalau Anda bisa simpelkan itu sebenarnya nggak terlalu banyak pikiran. Saya rasa ini hidup Anda nggak terlalu ribet. Loh, tujuan kita lahir jadi manusia itu apa? Apa yang saya kumpulkan Anda di sini untuk praktek dan sebagainya. Ya nggak tak lain dan tak bukan supaya Anda tahu loh. Ada loh satu proses yang perlu Anda jalanin. Anda terlena ini sekarang. Anda terlena jauh. Anda sibuk dengan cari uang. Anda sibuk dengan pikiran. Anda cenderung emosi. Ketika mau marah, marah aja. Ketika senang, ikut senang aja. Kan gitu kan? Yang repotnya itu, banyak orang ketika sudah banyak kerjaan banyak, dia bilang, Bante, refreshing pergi jalan-jalan. Ya sama aja. Sama aja, anak Anda terbuka juga. Nah, Anda termasuk baik sih kalau Anda libur, Anda datang sini untuk anak Anda. Itu suatu hal yang sangat jarang ya untuk dunia sekarang ini. Tapi saya yakin kalau Anda praktek dengan tepat, pasti Anda berminat itu hal ini. Anda pasti duduk diam, mengamati proses-proses. Nah, untuk sampai tingkat demikian, sampai kamu bisa menerima proses-proses ini, itu butuh latihan. Kenapa ada yang datang, dia bisa cepat konsentrasi? Anda harus sadar, kehidupan lampau dia pasti pernah melatih diri. Anda setuju semuanya? Dia baru cepat gampang. Kalau demikian, apa salahnya di kehidupan ini? Dia juga menentukan kehidupan akan datang. Kita akan jadi gampang kalau kehidupan ini kita susah payah dulu. Jatuh bangun, latih diri dulu. Nanti itu akan menjadi kuat. Kalau kehidupan ini nggak capai arahan, ya nggak masalah kan? Ya sotapana. Nggak sotapana, ya nggak masalah juga. Capai insight. Yang penting kita sudah ada kekuatan. Tapi yang paling Bante anjurin, Anda capai di tingkat yang paling aman, sotapana. Karena kaya akan datang, kita belum tahu. Kita mau lahir jadi apa, kita belum tahu. Karena Anda nggak bisa atur punya. Kenapa Bante mengatakan nggak bisa atur pikiran kita? Ketika Anda saat mau meninggal, ya memang kamu maunya lahir di surga atau jadi manusia. Tapi kalau nggak ada bekalannya itu, apa bisa? Saya mau tanya Anda. Pembekalan itu penting. Nah, maka ini sebenarnya Bante udah sering ceramah-ceramah bagaimana membekali diri. Sang Buddha juga udah memberi kepada kita. Pembekalan diri yang paling baik itu ada 4. Banyak berdana. Cinta kasih. Ya cinta kasih Anda praktek.
Jangan suka marah-marah, kesel-kesel. Itu kan suatu nggak baik. Memang berdana dan cinta kasih itu harus didukung morality dulu. Harus didukung morality. Morality bagus. Ini ya, dasar membentuk morality itu dari dana dan meta. Dari dana meta mendukung morality. Dari morality ini dia akan mendukung meditasi Anda sangat baik sekali. Jadi Anda kejenjangan ini nggak bisa kamu lewati. Nah itu justru integritas dalam ada kaitannya tentang kehidupan ini sangat penting. Menurut Anda kehidupan ini penting atau tidak? Hah? Penting untuk apa? Makan, tidur, kerja, seks aja. Apa penting seperti apa? Iya, kita harus praktek 4 itu. Kenapa? Jangan telat. Kalau Anda telat, nanti jangan menyesal di waktu mau meninggal. Aduh banyak penyakit. Ya seperti Bante sudah sering ketemu. Sudah sering Bante ceramahkan Anda. Ini kejadian 10 tahun lalu. Ada satu umat, dia undang Bante baca parita. Pada usia 40 lebih doang. Komplikasi penyakitnya, kencing manis, apa, semua ada itu. Memang tinggal waktu mau meninggal dia itu. Ketemu Bante ngomong satu kata, Bante kamu apa saya berbuat ya? Aduh telat Bante. Ya Richard ya, masih muda kalau tanya Bante gini ya saya suruh meditasi. Udah muncul sakit gimana ya, saya mau ngomong apa? Bilang kamu meditasi, nggak meditasi nanti lo keksim. Hatinya sedih, nanti matinya susah. Mending saya hibur Anda aja. Benar atau tidak? Ya nggak apa-apa lah, nanti bisa sembuh. Paling gitu doang saya ngomongnya. Supaya kamu nggak kesel, nggak galau. Benar atau tidak? Agak sedikit terlambat lah. Makanya lebih baik sebelum kejadian. Seperti di Batam, Bante ada yang seminar itu. Ada dokter, ada psikiater, ada sinsai. Ya, memang Bante ngapalkan. Sebenarnya ya dokter-dokter ini membahas penyakit sudah muncul. Kalau vipassana penyakit belum muncul kita basmi dia. Anda lebih baik pilih mana? Saya mau tanya Anda. Lebih baik pilih mana? Jawab. Sebelum kejadian. Maka jangan ngeluh kesah, muncul sakit, keluh takut sakit. Lenyapin dia. Kalau kamu lenyapin dia di dalam meditasi, aman udah aman. Nggak mungkin terjadi penyakit kanker dan sebagainya. Bisa tangkap Bante punya ngomongan tadi. Jadi maksud Bante udah datang sini, ya kalau kamu ada waktu datang aja kapan di sini bisa kok. Terbuka 365 hari. Anda boleh datang retreat sendiri nggak apa-apa. Loh, yang dapat nanti Anda loh, bukan saya loh. Saya cuma sedia makanan, fasilitas untuk Anda aja. Jadi harusnya Anda bersyukur atau tidak sebenarnya dengan keberadaan Bakom ini. Harus bersyukur. Ya di Surabaya udah bakal ada satu center lagi ya. Moga-moga lah ya kita sebenarnya saya juga mengharap Anda mencapai ya perpanjang tangan dari Sang Buddha. Sebenarnya saya jadi biku karena saya ingin perpanjang tangan dari Buddha aja. Karena saya jatuh cinta pada Buddha terus sama Anda. Saya jatuh cinta, maka karena saya pikir ini sesuai dengan Buddha pesan. Anda udah dapat baik, Anda harus memberi demi cinta kasih. Kamu nggak boleh berduaan, harus pencar. Ini kata-kata yang sangat misioneris itu dari Sang Buddha. Nah, maka terjadilah Bante yang terakhir itu Bante siapa ya? Bukan Wapa, Bante Asaji. Bante Asaji yang bawa Sariputra Moggallana itu. Pada saat diutus, nah beliau inilah ketemu Sariputra Moggallana. Sariputra dulu dia ketemu Asaji. Sariputra apa yang terjadi? Dia udah mumet dia, nggak bisa capai-capai. Gurunya Sanjaya itu. Moggallana dia sepakat berdoa. Ya kamu ke utara, saya ke utara, kamu ke selatan. Kalau ketemu ya sama-sama memberi share pengalaman. Tapi Sariputra ini hebat sekali. Kamu lihat sendiri ya.
Di zaman itu raja itu mengawasi rakyatnya itu dari 4 pintu gerbang. 4 pintu doang, timur, barat, utara, selatan. Itu dijaga pengawal, ada jaga penjaga. Kamu lewat sawah bisa ditembak, dipanah itu. Jadi mereka harus lewatin pintu gerbang itu. Berarti ramai atau tidak saya mau tanya. Lalu lalang tengah malam itu sangat ramai. Tapi ketika Sariputra, Asaji lewat di sana pintu di utara, dia banyak orang lewat tapi nggak melihat Asaji itu ada kualitas. Tapi Sariputra itu dia bilang, oh ini ada kualitasnya. Nah, seperti sama manusia sekarang ini, ya kalau tukang batu melihat batu itu semua batu, benar atau tidak? Ya kalau orang biasa lihat semua manusia, padahal mereka berbeda, benar atau tidak? Tapi Asaji melihat ini enggak loh, ini ada jawaban loh. Masuk Bante, berarti yang bisa tahu kayak gini dia kan punya kualitas, benar atau tidak? Kalau tukang emas ya yang produk emas ya, ketika lihat batu, dia tahu itu, ini batu pengandung emas. Ini pengalaman Bante ketika Bante ke Myanmar, saya ke pegunungan emas itu, produk emas. Dia sumbang ke negara 70 kilo. Waktu bangun di Pito itu, Sweden. Dia cerita, ini Bante, ini ada emas punya. Nah, maksud Bante, Sariputra itu seperti ini, seperti tukang emas. Kalau orang biasa melihat batu ya semua batu, ya benar atau tidak? Ya, enggak melihat Sariputra itu kualitas, jadi batu semua itu. Jadi melihat orang ya semua manusia aja. Padahal pun ada yang kualitas, ada yang tidak. Anda bisa nangkap paham sebenarnya. Berarti Sariputra memang sudah siap sih. Dia punya kualitas. Saya mau ajak Anda, jadilah manusia yang berkualitas. Anda setuju nggak? Mau atau tidak? Apa hanya kehidupan hari-hari kita makan, tidur, kerja, seks aja? Apa sudah cukup? Nggak cukup. Kita harus tingkatkan kualitas kesadaran kita, itu makin baik. Nah ini cara memperbaiki diri itu adalah satu dengan kikis kiresa, samadhi. Sangat luar biasa. Kalau saya Bante sangat referensi untuk Anda harus praktek meditasi vipassana system artis jasmani. Nanti saya akan uraikan PDF satu lagi tentang apa beda metode sistem sama upadana yang selama ini banyak orang nggak bisa mengerti tentang hal ini. Baik, kita langsung ke integritas. Integritas itu artinya di sini untuk nyangkut tentang aspek landasan. Landasan itu paling dasar punya. Jadi Anda harus paham yang paling dasar ini karena memang nggak kelihatan punya. Coba kita lihat integritas. Arti integritas menurut KKBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh. Jadi dia itu utuh punya. Jadi kalau di sini kita bicara dhamma, Bante, tentunya kamar lampau, termasuk kamar sekarang, termasuk tubuh kita, kesadaran kita, itu semua suatu keutuhan itu. Maka itu integritas. Mutu mengacu pada kehidupan yang berkualitas. Jadi kita mau nggak Anda kehidupan hari-hari punya kualitas, mau nggak? Kualitas bukan datang dari perbuatan baik doang. Dia datang dari kualitas kesadaran. Di sini kehebatan ajaran Buddha itu, beliau mendescribe dengan sangat jelas bahwa batin kita, kan pernah saya bahas, batin itu memang tetangga suka, kita sering dengar roh jiwa itu, mereka anggap itu suatu kekal. Kalau Buddha bilang enggak loh, roh atau jiwa atau batin. Berarti saya nggak pakai kata roh dan jiwa karena nggak pas dengan yang dimaksud dari Sang Buddha. Jadi batin aja, sama sih. Jadi batin kata Buddha, dia terdiri dari dua, kesadaran dan pikiran. Nah, karena pikiran ini berubah-ubah, itu semua dari kamar lampau.
tentunya nggak ada yang kekal. Dia berubah-berubah terus. Jadi 5 tahun yang lalu sama 5 tahun sekarang, Anda pasti beda. Itu proses pikirannya pun berbeda. Mungkin dulunya emosional, sekarang meditasi emosinya udah berkurang. Mungkin dulunya ego, sombong, dan sebagainya. Itu nggak luput dari semua itu. Nah, maka Bante bilang, kalau Anda lahir di keluarga kaya pun nggak usah sombong. Kamu lahir di keluarga miskin pun nggak usah pesimis. Orang kaya dan miskin bedanya apa? Karma doang. Kalau gitu saya perbaiki, kan bisa ya, benar atau tidak? Kalau kita paham demikian, sebenarnya kita nggak ada jeda waktu untuk tidak berpraktek medis saja. Harus meditasi. Sifat merujuk pada pribadi yang baik. Jadi kita punya sifat yang baik, tentunya kita mempunyai kualitas, otomatis sifat kita jadi baik. Santun, mungkin sopan santun. Keadaan menggambarkan keserakahan antara tubuh fisik dan kesadaran yang saling bersinergi. Jadi ada kaitan tubuh kita sama kesadaran kita. Ya memang di dunia kedokteran juga mengaku ada satu faktor yang nggak bisa dideteksi dengan alat apapun. Kalau mereka sebutkan kelenjar, kalau di dalam akupunktur mereka sebut meridian. Tapi beda. Mereka nggak bisa. Ada urat nadi, urat saraf. Urat nadi menyangkut makanan, urat saraf menyangkut morality. Kalau Anda morality nggak bagus, kamu kurang bagus punya saraf-sarafnya pasti. Ada yang saraf terjepit, saraf ini masalah ini karena ada faktor-faktor sila kama Anda. Jadi kesatuan yang utuh antara kesadaran dengan fisik. Sehingga membuahkan bahkan sehingga membuahkan bahkan memiliki potensi dan kemampuan yang terpancar dari kewibawaan. Jadi ada manusia yang wibawa, jujur, panjang usia, cemerlang, kemampuan untuk menarik rezeki dan kesuksesan, bahagia terwujud dengan lenyapnya kilesa, kekotoran batin. Saya tanya Anda, bahagia itu ada dua nggak? Bahagia dengan apa yang kita inginkan tercapai juga bahagia ya. Itu kan karena karma baik. Tapi ada satu bahagia yang nggak bisa dibeli. Kalau Anda misalnya ngantuk, lenyap dia, bahagia nggak Anda? Wah sekali. Abai Anda misalnya muncul benci kita nggak ikutin tapi kita perang sama dia. Begitu dia lenyap, plong langsung. Bahagia sekali. Ini yang Anda bawa pulang. Kalau Anda nggak bisa bawa pulang, berarti Anda prakteknya main-main. Berarti maksudnya nggak lihat anicca. Kalau lihat anicca harusnya itu dapat kekuatan dan dia akan menjadi satu kekuatan aura positif yang terpancar dari seluruh tubuh, mampu mencegah pengaruh negatif. Jadi kalau Anda praktek dengan baik, aura Anda jadi baik. Anda setuju? Coba kamu lihat, orang kalau praktek meditasi sering, dia wajahnya beda. Jadi kalau Anda sering meditasi, pasti wajahnya cemerlang. Ayu wanlo. Apa? Sukang balang. Ayu wanlo sukang balang itu, ayu itu panjang umur. Kamu tahu arti panjang umur? Tahu arti panjang umur? Tahu arti panjang umur? Orang panjang umur karena apa? Karena apa? Sehat kan? Nah, jadi kalau meditasi masih banyak sakit-sakit, ya gimana mau panjang umur? Panjang umur harus sehat-sehat. Tapi nggak apa-apa, kalau meditasi muncul sakit, Anda berjuang, walaupun muncul lagi, itu sudah ada tanda-tanda mau sehat kok. Jadi nggak usah takut ya, ya. Walaupun nggak apa-apa. Jangan takut. Anak muda memang dia muncul sakit juga, tapi dia gampang selesai. Tapi mungkin untuk Pak Aha kan mungkin agak harus gigi dulu, nggak apa-apa lah. Namanya telat datang.
tahu telat datang, ya udah berusia baru datang. Jadi kalau yang masih muda belum telat loh ya, ingat ya. Jadi kalau bisa mau capai ya di usia muda lah, ya. Alok ya, alok. Ajaran Sang Buddha, satu jalan mulia berunsur 8, menjadi dasar dari 2 aspek landasan kehidupan. Jadi sebenarnya Buddha memberi satu garis, yaitu satu jalan mulia berunsur 8, yaitu sila dan samadhi. Coba Anda perhatikan, karena Bante sering-sering melihat ya. Kan Anda pernah lihat Pak Kuang nggak? Ada yang hitam, ada yang putih. Yang hitam itu sebenarnya sila, yang putih itu samadhi sebenarnya. Jadi dia memang seimbang. Memang kalau Bante enggak berkelebihan saya mengatakan. Sebab Lao Tzu ini ya, dia zamannya enggak beda jauh dengan Sang Buddha. Tapi waktu itu belum ada ajaran Buddha. Tapi kalau boleh Bante simpulkan, sebenarnya dia termasuk Paceka. Kenapa? Dia mengajarkan itu keseimbangan. Dia mengajar itu tentang meditasi dan sebagainya. Tapi waktu beliau mau meninggal, dia bilang, nanti kalau nggak salah 5 tahun atau 10 tahun akan muncul seorang yang luar biasa. Yaitu muncul Siddhartha Gautama. Di bukunya Taoisme, di Taoisme. Cuma ada beberapa ajaran yang nggak tahu udah dimodif atau apa-apa, ya cenderung memuaskan nafsu dan sebagainya. Maka untuk hal ini Bante selalu menggunakan istilah Pali aja daripada istilah-istilah dari di luar dari apa yang Buddha sampaikan. Oke? Aspek perhatian terhadap integritas kesejahteraan diri sendiri. Saya tanya Anda, semua manusia bisa sejahtera karena dia kesadaran meningkat, benar atau tidak? Memang itu selain kusala, kualitas hidup dia itu makin baik. Orang kualitas hidup baik tentunya sejahtera bukan? Ada kaitannya, jangan kira nggak ada kaitannya. Bagaimana kaitannya orang bisa makmur dan sebagainya. Memang sih pernah ditanya sih, tapi ya saya jawabnya seperti itu. Yaitu mutu kehidupan yang berkualitas, artinya tidak bergejolak dalam menghadapi hidup yang datang dari buah kamar lampau. Karena kita ingat dalam kehidupan kita kenyang dengan menghadapi yang disebut hidup lampau punya. Maka membuat kita bergejolak, kadang kita emosi, sebentar kita bisa tenang, damai, itu semua nggak luput dari itu. Nah, Anda teliti, coba teliti, Anda rasakan, jangan cuma hanya tahu makan mangga, tapi nggak tahu prosesnya. Nah, ini yang disesali, termasuk kehadiran kita ini pun semua dari unsur. Nanti sudah usia udah tua, udah meninggal, kita kembali ke unsur lagi. Nanti dia akan berproses lagi. Maka tidak bisa diatur punya. Nggak bisa dengan doa-doa nanti kamu proses unsurnya bisa jadi manusia lagi dan sebagainya. Enggak. Tapi ada term-term garis besar dari Sang Buddha memberi jalan kepada kita. Praktek satu jalan mulia berunsur 8. Itu jalan yang paling aman untuk Anda. Kalau yang berikutnya. Kalau Anda bisa sampai insight aja, itu Buddha menjamin satu kehidupannya itu pasti lahir di manusia atau surga. Jadi Anda berjuang minimum insight dulu. Kalau Sotapanna, Buddha jamin tidak akan lahir di alam bawah. Alam bawah sebenarnya tidak enak punya. Sebenarnya kita udah pernah lahir di sana, tapi udah lupa ya. Lupa belum? Udah lupa. Tapi lebih kurang kamu harus paham apa yang kamu alam bawah itu. Yang kadang baik, kadang buruk. Caranya dengan melakukan meditasi kikis bisa melalui medis saja. Maka Bante sangat saran Anda pakai sistem. Untuk memahami sistem ini nanti PDF berikutnya. Vipassana, sistem arti jasmani. Cara demikian juga merupakan bentuk perbuatan baik. Dalam bahasa Pali praktek disebut samadhi. Jadi samadhi jangan diterjemahkan konsentrasi, tidak, salah sekali. Samadhi bukan konsentrasi. Konsentrasi itu bahasa Inggris, yaitu perhatian. Sebenarnya itu sati, bahasa Palinya.
Samadhi artinya kesadaran pada saat itu bebas dari yang disebut loba, dosa, moha. Saya tanya Anda, kalau Anda lagi marah-marah atau lagi ngantuk-ngantuk, ada samadhi nggak? Mana ada samadhi? Ketika kamu meditasi dia sakit dan langsung segar, ada samadhi atau tidak? Ada. Sini udah dapat semua samadhi? Ada yang belum ya? Aan belum dapat ya? Aan baru datang siang. Jadi pelan-pelan kamu asal ada niat untuk arah diri. Bapak kamu antar kamu sini, tujuannya kamu harus paham. Memang banyak yang nggak ngerti-ngertikan, nggak pernah kita lihat, tapi dia ada. Tapi dia sangat berperanan di dalam kehidupan kita. Mutu kualitas kehidupan keseharian. Dengan melatih diri untuk memiliki sifat pribadi yang beretika, baik dan super baik. Dalam bahasa Pali, praktek ini disebut sila. Jadi Anda harus jalani sila. Tadi samadhi, sila kan? Kita lihat C. Aspek perhatian. Aspek perhatian terhadap integritas, kesejahteraan orang lain, dan banyak orang. Ini mungkin nomornya salah, nggak apa-apa. Memiliki dan memupuk kama relasi. Ya, tapi samadhi, sila ini sebenarnya dana dan meta. Kebahagiaan jangka panjang didapatkan dari praktek kedermawanan oleh diri sendiri untuk orang lain dan semua orang. Praktek ini dalam bahasa Pali disebut dana. Jadi kalau Anda mau dapat kama relasi yang baik, kama relasi artinya kalau Anda mau lahir di keluarga baik atau orang tua yang baik, penuh perhatian, itu kama relasi. Termasuk Anda dapat pasangan hidup yang baik, itu juga kama relasi. Atau Anda dapat guru-guru yang baik, bisa mengarah Anda. Termasuk Anda berbisnis, dapat relasi yang tidak nipu-nipu Anda dan sebagainya. Saya sebelum nanti lupa, saya tanya Anda, kemarin kan sudah ditanya, ada orang kaya raya tapi sering ditipu orang, ada kan? Ada itu, cuma saya nggak sebut orangnya, ada itu. Dia kaya luar biasa, tapi dia sering dibohongin orang. Itu masalah apa? Karena dia banyak berdana, tapi tidak ada meta. Nggak didasari cinta kasih atau disebut kurang tulus. Jadi dia bisa. Ada juga orang kaya raya, banyak berdana, tapi cacat. Jadi Anda banyak berdana, tapi langgar sila. Ada yang berdana, ada yang kaya raya, galau-galau. Ada nggak? Banyak pikiran, inilah, waduh. Galau, bantai, pusing lah. Padahal dia kaya loh. Ada orang sampai dia kaya, punya kapal penangkap ikan itu bukan sedikit. Tapi dia riwayat hidupnya diakhiri dengan loncat. Banyak hal-hal yang Anda nggak paham. Jadi bukan kaya itu segalanya, karena kaya dia banyak berdana. Jadi Anda perlu dana, meta, sila, dan samadhi. Ya, kita lihat yang keenam. Menunjukkan jalan, membimbing, menuntun, dan mengarahkan setiap individu yang berniat berubah ke arah yang baik. Jadi termasuk Anda punya anak, harus bisa mengarah anaknya ke arah jalan yang ini. Karena ini jalan ini kan bisa dikenalkan nggak kelihatan. Memang perlu kita jalanin. Maka harus diarahin. Termasuk teman dan sebagainya atau saudara-saudara perlu kita kenalkan untuk dia praktek dengan baik. Menuju terang. Jadi kita jangan menuju gelap. Kalau menuju gelap pasti kebalikan dengan ya pelit, tidak punya suka marah-marah, moralnya ambur-adul, nggak pernah mau meditasi, itu kebalikan. Itu pasti menuju gelap. Kepada mereka diajarkan bagaimana cara hidup baik dan damai. Orang bisa damai kenapa? Saya mau tanya. Karena Kilesa sudah lenyap bukan? Karena dia lenyap baru dia bisa damai. Jadi kita
lebih baik ajarin teman untuk meditasi dulu. Jadi biar galau, ya galau hilang dan sebagainya. Tapi ada satu yang Bante perlu info Anda. Kalau Anda, saya saran, kadang-kadang memang kasihan juga melihat orang autis, dia nggak bisa apa-apa pun. Ya kita nggak bisa, paling arah dia baca parita, kalau syukur dia mau baca. Lalu dia berbuat baik, syukur dia mau berbuat. Kalau lagi galau-galau dia juga susah. Maksud Bante, jangan sampai di sana. Itu akibat pelanggaran sila. Ini sangat penting sih, pengetahuan tentang morality itu penting. Udah Bante urai dengan detail untuk Anda. Jangan langgar 5 sila dan sebagainya. Itu kan sudah Bante. Dengan diri sendiri maupun sesamanya, praktek ini dalam bahasa Pali disebut cinta kasih. Jadi Anda dasarnya cinta. Jadi keseluruhan dana metasila dan samadhi adalah kunci dalam ajaran Buddha. Kesemuanya ini mengajarkan kepada kita bagaimana membangun kesejahteraan dan kebahagiaan di saat ini, di sini dan sekarang juga. Jadi jangan mengatakan ajaran Buddha itu, ada seorang Brahma mengatakan, Buddha, ajaran Bhagawa itu spekulasi. Ajaran Bhagawa nihilisme artinya. Buddha bilang, ajaran saya tidak spekulasi. Dia ada, memang nggak kelihatan benar. Ajaran saya enggak menuju nihilisme. Tapi si Brahma ini tanya kayak gini, kata-kata ini sangat Buddha memberi satu pengertian sehingga dia bisa capai suci. Buddha tanya dia, simple aja. Kalau Anda mau nyalakan lilin ya, kamu pakai apa supaya ada api? Api datang dari mana? Lilin dari api itu dari mana? Api datang dari mana? Kalau Anda pasang lilin, api datang dari mana? Korek api dari mana? Hah? Apa? Panas. Dari mana? Hah? Dari? Oh, dari gas. Oh, berarti kalau korek api juga bisa api ya? Oh kalau gitu, kalau saya tiup apinya, dia kemana? Ke korek api lagi. Kalau dia di korek api terbakar. Karena dia sifatnya bakar. Api datang dari mana? Apakah disebut tidak ada? Ada. Ini nggak bisa mengatakan ajaran Sang Buddha itu sesuatu yang spekulasi, tapi dia ada. Jadi Anda jangan menganggap saya meditasi tidak sakit sia-sia. Siapa bilang sia-sia? Hasilnya nanti kamu akan petik. Dia ada. Kalau Anda bilang korek api datang dari gas, berarti kalau saya tiup apinya, mati kan? Kemana dia? Ya intinya sebenarnya dia di alam, dia di alam. Jadi nggak bisa di utara. Jadi Buddha bilang, apakah api itu datang dari utara, selatan, timur atau barat? Si Brahmana ini bengong menjawabnya, nggak bisa menjawab. Demikian dhamma saya seperti ini. Dia ada. Memang kita dalam meditasi unik sekali. Hanya sadari catat, tahu-tahu sakit kita berjuang lenyap, unik-uniknya tahu-tahu tubuhnya saya sembuh. Ada kan? Sering nggak sembuh kan? Unik juga kan? Loh, hanya sadari catat aja. Bagaimana prosesnya? Seperti tentang morality aja. Waktu Bante di Singapura ditanya sama dokter, Bante, apa kaitannya LGBT pria wanita dengan hubungan seks? Pertanyaan ini ya sama saya jawab, ini memang nggak kelihatan punya, itu semua kama.
Kalau Buddha bilang, kelamin inti 100% dari karma. Bukan dari mana-mana. Jadi kalau kamu sering berhubungan kelamin, ya itu karma bukan. Ya pasti ada akibat nantinya. Kamu nggak bisa mengatakan tidak, tapi dia yakin sekali. Bante punya ceramah bagus sekali. Dia sangat tertarik si dokter ini. Orang Medan dia, tapi dia udah warga Singapura. Nah, maksud Bante, memang banyak hal-hal yang Anda merasa unik, tapi dia ada. Jadi apa yang kita praktek ini memang dia itu sangat unik sekali. Kita butuh perhatian. Paham gak? Jadi kamu bilang ajaran Buddha nggak ada. Memang nggak kelihatan punya, tapi dia ada. Kalau kamu bilang hukum karma, gimana mau buktikan? Ya sama dengan, kamu yakin nggak? Saya tanya, Liman, kesadaran ada atau tidak? Loh, ada nggak? Pernah kamu ketemu dia? Loh, kenapa kamu bisa yakin ada? Ya sama dengan hukum karma. Apa bedanya? Ya, halo. Hukum karma ada atau tidak? Ada. Pernah ketemu nggak namanya? Sama. Kalau kamu bilang Tuhan, ya cuma istilah doang. Apa bedanya? Dia juga nggak bisa kelihatan punya, tapi dia ada. Ya apa beda dengan hukum karma? Hukum karma juga nggak kelihatan, benar atau tidak? Tapi dia ada. Ya mau ngomong apa? Jadi itu cuma istilah. Konsep ketuhanan itu selalu ada, ya. Semua ada konsep aja. Oke, kita dana metta sila samadhi adalah kunci ya. Kunci dari perbuatan kita, ajaran Buddha. Kesemua ini mengajarkan kepada kita bagaimana membangun kesejahteraan kebahagiaan di saat ini, di sini, sekarang juga. Jadi Anda jangan ragu berdana, Anda jangan ragu praktek cinta kasih. Praktek cinta kasih artinya gini loh, Bante saya mau praktek metta, tapi pulang rumah marah-marah, kesel-kesel. Anda nggak dapat dhamma. Dhamma ini bukan hanya ajaran kebenaran. Dhamma itu sesuatu harus dilampaui. Kamu nggak lampaui ya tetap nggak ada dhamma. Oh Bante, saya mau taat sila, pulang rumah 5 sila amburadul. Apa kamu dapat dhamma? Enggak ada. Apa kamu dengan tadi mohon 8 sila? Oh saya sudah dapat dhamma. Kalau belum dijalani ya juga nggak dapat. Benar atau tidak? Muncul sakit, nggak mau lenyapin dia, ganti kaki, nggak mau terima dia. Apa kamu dapat dhamma? Dapat? No. Karena kamu nggak lampaui. Oh banyak pikiran galau. Oh. Kamu lampaui banyak pikiran itu, ngapain kamu ikutin? Udah diajarin, cuekin dia. Keberhasilan seorang yogi bisa mencuekin pikiran, bisa mengamati proses sakit itu sampai dia tuntas, itu kamu dapat dhamma. Pulang rumah kamu sangat puas sekali, karena semua dilampaui. Maka dhamma niyama itu dijamin dari alam. Alam ada dhamma niyama, ada? Dijamin. Apapun yang kamu lakukan, jalanin. Itu kamu pasti dapat punya. Walaupun bukan kehidupan ini. Kemarin kan sudah bahas. Walaupun tidak dia kehidupan akan datang, kita dapat kondisi-kondisi yang luar biasa di kehidupan ini juga. Nah, maka di sini adalah kebahagiaan saat ini. Kedua, bisa menuntun diri, mengarah diri kehidupan berikutnya dengan kelahiran yang lebih baik. Jadi Anda harus pembekalan diri. Kalau kita mau kemana perjalanan, kita harus membekali diri nggak? Kalau dulu zaman dulu, bawa makanan. Kalau sekarang bawa uang, kan gitu kan, bekal juga kan. Tapi kalau kehidupan ini, mau kehidupan berikut lagi, mau bawa bekal apa? Emas, mana bisa dibawa? Bawa apa? Richard? Bawa apa kamu bawa? Bawa apa ibu-ibu? Ya perbuatan itu apa? Dana, metta, sila samadhi itu bekal kita.
Ngerti Jen? Jadi jangan ragu. Mau dana aja, nggak usah takut. Nggak ada hasil, pasti hasilnya. Mau cinta kasih, praktek cinta kasih. Mau meditasi sampai lenyap lah. Sakit sampai lenyap, gelisah sampai dia lenyap, bukan saya lenyap. Kamu pulang berarti kamu lenyap. Nggak kalah kamu. Ya bagaimana bisa dapat dhamma? Itu omong kosong. Jadi jangan. Cobalah. Ini kamu lihat. Memang ada itu. Ada hasilnya. Keyakinan seorang yogi harus punya keyakinan itu. Saya walaupun susah pasti dapat. Ini pengalaman Bante ya sekitar untuk bagi Anda. Waktu Bante di Bali praktek meditasi. Bante ini ngantuk sekali. Ngantuk sekali, luar biasa. Sakit, pokoknya susah lah hidupnya, kayak susah sekali. Tapi saya selalu merenung yang hal positif. Saya selalu mengatakan, di balik kesukaran saya ini, ada hal yang luar biasa yang saya dapat. Inilah membuat semangat datang. Ketika kamu menghadapi sakit, banyak pikiran datang, Anda langsung kalah, bendera putih naik dulu. Mana bisa dapat. Tapi berkat karena saya merenung-renungnya, enggak lama, hilang ngantuknya. Luar biasa itu ngantuk, itu pengalaman yang enggak bisa saya lupakan. Ada itu proses. Ya karena di forum ini saya enggak sebut apa, cuma saya kasih satu perenungan. Di balik kesukaran saya berjuang, saya akan dapat sesuatu yang luar biasa. Ketika saya merenungkan ini, belum mampan, saya ada renung satu hal lagi. Ajaran Sang Buddha bukan ajaran kaki lima. Dia pasti membawa hasil. Maka dia kalah sama Bante. Kiresan. Dia bisa lewat. Dia lenyap. Jadi masuk Bante, makanya kalau sakit, ngantuk apapun, terima dia aja. Nggak usah takut. Dia cuma muncul dan berlangsung dan dia akan lenyap kok. Sifat dia cuma itu. Apa yang kamu takutin? Ketika dia berlangsung, kok takut yang muncul? Salah. Menurut itu hadapi. Oh nggak apa-apa. Dia butuh lembut doang kok. Lembut aja sama dia. Nggak usah keras-keras dia. Makin keras, dia makin kuat. Makin lawan sama lu. Dia kekuatan sangat dahsyat. Kamu nggak kalah. Ketika melihat sakit, Bante selalu umpamaan kayak gini. Roba sekali, itu 2 kali 2, berapa? 4 ya. Roba kedua, dia bukan 4 tambah 2. 4 kali 4 kekuatan dia. Berapa? 16. Roba ketiga, kamu nggak sanggup lagi menghadapi dia lagi. Jadi untuk apa roba? Ngantuk datang bukan pergi bangkit langsung pergi tidur atau lari. Dia kekuatan makin hebat. Dia lipat kali, bukan lipat apa-apa. Ini pengalaman Bante. Jadi saya saran Anda, apapun yang muncul, dia akan berlalu. Ia akan berlalu. Paham ya? Jadi yang ketiga, terbuka untuk mencapai kesucian. Kamu praktek kayak gini, kesucian pasti Anda dapat. Menghasilkan buah kesucian. Itu pasti akan dapat. Selain 4 poin di atas, dengan melaksanakan dana, metta, sila, dan samadhi, kita mendapatkan kondisi-kondisi yang baik di kehidupan ini. Jadi maksud Bante, Anda jangan merasa datang di sini praktek meditasi sia-sia, nggak ada yang sia-sia. Dia akan berbuah punya. Walaupun nggak buah sekarang, tapi kamu mendapatkan kondisi. Jadi seperti di lapas ya, Bante bilang, kamu masuk penjara ya, bukan berarti kamar kamu selesai. Belum, saya bilang. Kamu masuk penjara karena kamu melanggar undang-undang negara. Baru masuk, ya karena apes juga ya. Karena apes dia masuk loh. Tapi apa yang kamu telah lakukan, menjual narkoba atau itu, next life dia akan tagih Anda.
next life, bukan sekarang. Tapi kondisi Anda sekarang sudah parah-parah. Nah, inilah kondisi, kita akan dapat kondisi. Jadi kalau Anda berbuat baik kondisi sekarang ini bukan berarti sia-sia. Pas kamu meninggal, perbuatan baik ini dia akan nolong Anda. Tapi sebelum saya meninggal, saya dapat banyak kondisi. Kemarin sudah dibahas yang manfaat morality itu. Banyak. Menuju kesempurnaan, menuju semua kebudayaan, semua datang dari sana dan sebagainya. Anda boleh baca ulang ya. Kalau nanti mau bawa pulang boleh, kan udah disediain. Menunjukkan jalan yang terang pada manusia, yaitu cara untuk hidup damai dengan diri sendiri. Secara objektif melakukan perenungan ke dalam dan meningkatkan kualitas internal, yaitu kesadaran meningkat pesat. Jadi maksud Bante, kita harus objektif. Jadi ketika Anda menghadapi masalah, bukan nyalakan orang, tapi ada faktor dalam diri kita. Jadi kita harus, misalnya ngantuk datangnya, ini contoh simpel aja. Kita renung, kita bisa ada atau menimpa kata-kata. Seperti tadi kan saya sudah bilang, di balik susah saya ada sesuatu yang saya dapat. Ini kan menimpa dia. Ini objektif bukan? Bukan saya salahin karena saya kurang tidur, bukan karena saya makan salah atau terlalu kenyang, bukan. Ada yang salahkan karena makan terong, ada masalah karena makan cabai dan sebagainya. Saya bilang, aduh ini gimana? Sebenarnya bukan. Anda merenung secara objektif, ini orang calon ini. Bukan calon menantu, calon kesucian. Jadi Anda mau jadi calon kesucian atau tidak? Hah? Siapa yang nggak mau? Nah, mau semualah. Bagus, itu kalau mau itu baik. Maksud Bante, memang banyak faktor yang Anda perlu tahu itu. Nah, terhadap sesama ia lakukan secara subjektif. Jadi ketika kamu menghadapi orang, ketika Anda berdana terhadap orang, tentunya harus sopan. Misalnya Anda berdana lebih sopan mana? Anda pakai lempar atau kasih dua tangan? Anda jangan remehkan hal sepele ini. Jangan kira nggak bawa apa-apa. Kamu sama pegawai kamu walaupun dia jorok, kamu juga harus menghargai dia. Karena itu karma, benar atau tidak? Atau kamu fakir miskin. Banyak orang kalau mau kasih uang apa? Buka jendela, lempar. Apa benar? Salah. Banyak hal belajar. Waktu pertama Bante jadi biku di Myanmar. Bante kan pindah patah. Itu umat di orang Myanmar itu sopan sekali loh. Dia lihat Bante lewatnya, para biku dan lewat. Kita kan rombongan kita. Dia turun dari mobil. Turun mobil dia. Ketika Bante ada di mobil dia waktu itu dia ada lihat sedagon. Mereka pasti anjali langsung. Di mobil dia anjali. Inilah objektif. Dia lakukan dengan objektif, tapi dia memperlakukan dengan sopan. Secara subjektif dia sopan. Secara objektif dia rasa hormat di dalam. Nah, inilah cara Anda, kalau Anda bisa praktek sampai kayak gini, Anda sudah maju setahap. Udah maju kamu. Nah, tinggal kita poles saja. Paham ya? Jika berkeluarga, ia tetap memenuhi tanggung jawab kepada keluarga dan tanggung jawab sosial juga. Jadi tanggung jawab sosial yang melihat musibah, ya kita bantulah. Jika bertapa, kalau dia seorang jadi petapa, keputusannya ia tetap memenuhi tanggung jawab pertapaannya. Dan juga tanggung jawab memberi dengan mengajar penuh cinta kasih, harus punya bakti dan hormat. Nah, inilah cara integritas untuk kita. Mencegah permusuhan. Jadi kalau ada yang bermusuhan, kita cegahkan. Bukan kita tambah minyak. Kita harus siram air. Jangan sampai membesar. Kita enggak tambah minyak. Yang bertentangan dilelaikan dan kekerasan.
Tapi saya paling suka Anda meditasi. Semua masalah selesai punya. Benar atau tidak? Anda bisa bertengkar, bisa bertentangan karena apa? Karena apa? Karena kekotoran batin. Kalau kekotoran batin saya ajarin kamu lenyapin, dia kan udah damai ya. Benar atau tidak? Ya, rajin-rajin nanti habis detik ini juga jangan apa madena sampadeta, teruslah berjuang dengan penuh kesadaran. Mari berjuang dengan bermedis saja. Nah, saya ingin tampilkan satu lagi untuk Anda supaya Anda paham. Jangan pulang sampai rumah Anda kurang ngerti hakiki upadana, metode dan sistem. Ya, upadana. Upadana itu Anda harus paham ya. Upadana ini gini, coba lihat Bante dulu. Upadana ini melekat. Banyak orang bilang, oh saya melekat. Melekat seperti apa? Kalau Buddha bilang, karma lampau itu, hidup lampau itu semua dia terseret punya. Membuat kita terseret. Kalau yang baik kita diseret baik. Kalau yang tidak baik diseret tidak baik. Itu adalah dukkha. Maka dukkha terjemahnya salah, bukan penderitaan. Dukkha itu terseret. Kita terseret. Akibat terseret jadi dukkha lah, jadi derita aja. Jadi sebenarnya itu akibat. Jadi arti sesungguhnya yang Buddha sampaikan, dukkha itu terseret. Jadi apapun karma baik buruk yang kamu miliki, dia pas berbuah, dia pasti menyeret Anda. Contoh ya, kamu dapat hadiah 1 miliar. Oh, lalu pikirannya apa? Pasti terseret. Oh ya nanti saya deposito, nanti saya begini, saya beli rumah, beli ini. Benar atau tidak saya bilang? Apa 1 triliun dapat. Ini namanya terseret dukkha. Nah ketika terseret ini, Anda tidak mau lepas. Kamu genggam. Inilah upadana. Upadana itu dia genggam. Kalau dia genggam dengan benci, seumur hidup dia nggak bisa maafin orang pun. Anda pernah ketemu nggak? Saya pernah ketemu loh. Saya waktu masih kecil, bukan kecil lah, remaja. Ada Romo ini, gara-gara kletek juga, menegur di retet itu. Sampai mati pun dendam dia. Nggak bisa saya selesaikan mereka. Saya berusaha menjelasin, tapi mereka nggak. Tapi udah tua sih, udah meninggal sih. Masa Bante, inilah upadana. Bante tanya, upadana bahaya atau tidak? Anda tahu bahaya. Jangan melekat apapun kondisi. Dia cuma kalau kita pintar, sadari saat dia selesai punya. Upadana dalam bahasa Pali berarti kemelekatan. Kemelekatan berasal dari kata lekat. Dalam KBBI, lekat berarti sangat erat dan menempel. Jadi dia tempel erat sekali. Sedangkan melekat berarti artinya menempel benar-benar. Dia tempelnya benar-benar. Ada orang kayak gini ya, mentalnya nempel erat-erat. Lo benci-benci sekali. Nah senang-senang sekali. Sehingga tidak mudah lepas. Dia nggak mau lepas punya. Karena kenapa bisa kayak gini? Karena apa? Malas meditasi. Khususnya medis saja. Dia nggak mau praktek. Nah, ada yang lekat dengan metode. Nah ini bahaya. Nanti kita bahas. Jika kemelekatan dapat diartikan sebagai kondisi tetap terpaku pada objek pikiran. Ya ini kalau di sini kan karena sebenarnya bahasa Pali itu lebih ke spiritual sih, batin sih. Kadang-kadang mau terjemahkan ke bahasa Indonesia itu sangat sulit. Karena bahasa Indonesia bukan bahasa batin. Kalau Pali bahasa batin. Jadi kadang-kadang memang ada salah. Ya maklum-maklum juga kadang-kadang Bante juga bisa maklum. Karena bahasa Indonesia, bahasa kita ini terlalu duniawi.
dia nggak spiritual punya. Jadi harus agak panjang sedikit lah ceritanya. Jadi baru bisa mewakilkan. Kalau kita bilang ngomong upadana kan kita udah tahu. Jadi kemelekat dapat diartikan sebagai kondisi tetap terpaku pada objek pikiran. Jadi manusia yang berobjek pikiran berpegang erat-erat tanpa keinginan untuk melepaskan. Ketidakmampuan melihat Dhamma Wicayo. Ingat Dhamma Wicayo paling penting. Sati sangkato Dhamma Wicayonya. Jadi jangan dibalik-balik ya. Buddha udah bilang sati sangkato. Anda perhatikan aktif tubuhnya. Karena tubuh kita itu mempunyai sangkara. Sati perhatian sangkara. Dhamma Wicayo, kamu harus lihat prosesnya. Dia muncul, kalau sakit dia muncul berlangsung. Dhamma Wicayo harus anicca. Baru akan dapat wiriya, semangat, piti, bahagia. Pasadi, tenang baru muncul. Jadi ketenangan nggak mungkin bisa muncul kalau Anda tidak lenyapkan kekotoran batin. Kamu harus melihat Dhamma Wicayonya. Maka banyak kan selalu bilang, sabarlah, dia sakit sampai lenyap, jangan roba-roba. Dhamma Wicayonya biar bersih. Jadi kalau Anda sakit roba dikit. 20 tahun sampai mati pun nggak akan maju-maju punya. Bisa paham ya? Mudah-mudahan apa yang Bante uraikan ini kamu bisa Dhamma Wicayo hingga anicca. Jadi kenapa orang bisa paham dukkha dan anatta? Karena dia melihat anicca. Nanti setelah Anda melihat anicca terus ya, yang nggak kehitung banyaknya, nanti kamu ngerti dukkha. Oh ternyata itu menyeret. Dukkha bukan penderitaan, tapi menyeret. Awal munculnya kemelekatan upadana, ketika kesadaran terseret oleh pikiran, disebut dukkha. Jadi dukkha jangan terjemahkan penderitaan, tapi akibat terseret penderitaan. Lama kelamaan kesadaran terhanyut. Jadi dia prosesnya lama. Muncul senang, dia senang, lekat sampai ini upadana sudah bahaya sekali. Kesadaran terhanyut sehingga menjadi kemelekatan dan kesadaran berpegang teguh tanpa beranjak dari objek pikiran. Kita udah tahu ya, upadana, kemelekatan. Nah, kita lihat metode atau sistem yang disebut melekat. Justru metode yang melekat. Coba kita lihat. Metode menurut KBBI, metode diartikan sebagai cara mengajar. Kalau di dalam bahasa apa? Nah, di kamus ya, atau mendidik, atau meneliti, atau dan sebagainya. Yang lebih berkaitan dengan metodik. Metodik artinya pengetahuan. Metode lebih cenderung ke pengetahuan, mendidik Anda pengetahuan. Itu metode. Nah, jadi sebenarnya metode karena pengetahuan sebenarnya dia lebih melekat. Kalau sistem tidak. Kita bahas lagi. Jadi metode dapat dipahami sebagai berikut. Pertama, mengetahui cara menyadari dan mencatat. Memang kita tahu cara menyadari, catat, nafas, caranya ini dan sebagainya. Objek eksternal, biasanya kebanyakan eksternal. Nah, di sini bentuk Bante sedikit mau uraian. Internal dan eksternal itu pengertiannya bukan hanya luar dalam, bukan itu. Internal dan eksternal lebih ditujukan kepada gudang kama. Gudang kama itu di nama rupa. Kalau di luar dari nama rupa itu disebut eksternal. Contoh ya, objek eksternal itu seperti apa? Kenapa jasmani? Dia disebut internal. Karena di dalam kulit dan daging kita dia terdapat nama rupa. Maka kenapa aktif jasmani itu lebih efektif menguras kama-kama kita. Dia kuraskan terus. Maka Bante selalu saran Anda pakai medis saja. Karena dia itu kita harus sistem. Nanti kita pelajari ya, sistem itu memang kita perlu kasih pengertian-pengertian punya. Kalau nggak ngerti nggak bisa. Kalau metode nggak perlu kasih pengertian. Cukup aja kamu lakukan ini. Nah, saya tanya Anda. Kalau anginnya, angin berkaitan gudang kama nggak? Sinar berkaitan gudang kama nggak? Nggak ada.
itu eksternal. Maka kalau Anda belajar di Mahasatipatthana Sutta di Kayanupasana, di sana ada 6 objek Buddha berikan. Anapanasati pabang, di sana Buddha ada mengatakan ada objek internal, ada objek eksternal. Anda lakukan 2. Ketika tarik nafas pendek, kamu tahu nafas pendek. Tapi tahunya bukan di satu titik, Anda tahu seluruh tubuh. Ketika hembus nafas pendek, kamu tahu nafas pendek. Tapi kamu tahu seluruh tubuh. Seluruh tubuh itu apa? Internal. Nangkap maksud Anda? Jadi kalau Anda kesalahan masih rendah, saya saran sih lebih baik pakai Paticula Manasikara yang keempat punya di Mahasatipatthana, yaitu bagian tubuh, yaitu bagian kulit dan daging. Karena di sana ada gudang kama. Nggak usah yang lain-lain. Yang penting kan gudang kama. Benar atau tidak? Jadi daripada Anda perhatikan 2, eksternal sama internal, ya kewalahan. Apalagi kesadaran Anda masih rendah. Nanti kesadaran kamu sudah 70%, terserah Anda. Kamu mau apa terserah Anda. Saya sih nggak akan. Cuma saya saran doang. Kalau Anda nggak aktif tubuh, kesadaran nggak bisa aktif ke tubuh, kamu nggak kena internal punya, selalu eksternal. Maka selalu kita dibohongi oleh eksternal itu. Jadi pertama memang metode itu dia bisa mengetahui, menyadari dan catat. Namun ia tetap mengabaikan apa? Kalau metode selalu mengabaikan pertama mengalami proses Dhamma Wicayo sampai mencapai pemahaman tentang anicca muncul berlangsung lenyap. Dan dia selalu mengabaikan Dhamma Wicayonya. Contohnya, kalau ada sakit boleh pelan-pelan naik kaki, pelan-pelan ganti kaki. Asal penuh sadar, itu udah salah. Sangat salah. Di Mahasatipatthana Sutta, di Iriya Pada Pabang, Buddha mengajarkan kita ada 4 posisi tubuh, duduk, jalan, berdiri, dan berbaring. Tapi berbaring nanti waktu tidur aja Anda pakai tahapan tip 5. Itu enak sekali, tidurnya juga enak, nggak mimpi buruk nanti. Anda boleh angkat kaki gitu, cukup tahu aja, mama asik sekali tidur. Kita cukup puas itu nanti. Jadi Dhamma Wicayonya nggak pernah diutamakan. Di Iriya Pada Pabang Buddha bilang, ketika kamu meditasi duduk, muncul sakit, selesaikan di duduk. Tidak boleh berubah posisi. Itu ada tulis itu. Ketika kamu meditasi berdiri, muncul masalah, selesaikan di berdiri. Bukan diganti duduk. Tapi selamanya itu apa? Oh udah bosan, meditasi udah bosan, berdiri aja. Atau jalan aja. Itu pelarian Pak. Jadi itu sesuai sutta atau tidak? Saya mau tanya. Sesuai atau tidak? Tidak. Bandai kan selalu ngajak Anda, kalau muncul sakit di duduk, selesaikanlah di duduk. Itu sesuai sutta kan? Muncul ngantuk. Ngantuk sekali Bante. Ya lebih baik saya pergi jalan lah. Itu sudah salah. Anda sudah praktek tidak sesuai dengan sutta. Kalau sesuai dengan sutta, kamu nggak boleh ngantuk, selesaikan di duduk. Banyak pikiran gelisah, selesaikan. Kalau waktu duduk, selesai di duduk. Ketika jalan, muncul masalah, banyak pikiran. Bukan pergi lari ke berdiri atau duduk, bukan. Selesaikan di jalan. Kamu boleh merenung di pelan sedikit. Ini ada satu yogi pernah, dia berjalan ini dari sini ke sini. Itu dia praktek, 3 jam dia praktek meditasi. Cuma berapa kali dia bolak-balik. Tapi dia muncul banyak pikiran. Tapi dia bisa lenyap. Selesai dia itu, memang Bante lewat dia juga nggak lihat Bante. Dia mindful sekali, dia tetap tahan nafas. Kan udah diajarin Bante. Habis selesai saya interview dia bilang, saya banyak lenyap Bante. Saat itu 3 jam itu saya lenyap 7 kira saja lenyap. Banyak pikiran dia lenyap, ngantuk dia lenyap dan sebagainya. Tapi dia mindful sekali, full. Karena dia duduk berdiri udah belum bisa, udah kamu jalan 3 jam ya saya sudah. Tapi harus mindful. Jadi meditasi jalan bukan asal jalan. Oh lihat nengok nengki nengka, oh makanan udah selesai belum, pergi ke dalam makan.
Bukan gitu. Perhatikan, kalau Buddha bilang kalau sampajana itu memang nggak dipraktek orang, jarang dipraktek. Sampajana Buddha bilang cara praktek sampajana itu bagaikan ambil bol, isinya minyak. Bol tahu? Mangkok, mangkok. Kalau isi minyak full, minyak nggak boleh jatuh. Gimana? Mau pelan sedikit atau lu kencang sedikit aja udah jatuh, keluar minyaknya. Lambat segitu kamu bayangkan. Anda aja udah dengan bank udah langsung jalan cepat begini. Mana ada yang praktek? Ini sampajana jarang yang praktek sih. Tapi ya saya tutup mata aja lah, nggak apa-apa. Karena Anda masih pengenalan, nanti Anda bisa praktek sendiri. Tapi sebenarnya Anda boleh praktek, ambil satu waktu praktek. Bisa itu. Pelan. Yang tadi saya sebut itu, dia 3 jam dia sampajana. Sungguh dia sampajana. Orang lewat dia nggak tahu, dia cuma lihat dia angkat, dia ketika dia ngantuk dia tahan nafas. Berarti saya tahan nafas sebenarnya. Tahan sekuat saya. Lenyap dia. Nah, dia akhirnya bahagia. Jadi maksud Bante sampajana yang nggak usah lah nanti Anda mau ke ruang makan pelan sedikit keburu habis waktu. Anda praktek di waktu saat misalnya ambil waktu 1 jam atau 2 jam kamu praktek dengan sampajana aja, coba tes. Perhatikan semua fenomena apa yang muncul di situ ada itu. Ini Bante juga pernah praktek di Myanmar. Bisa ya. Tapi udah. Yang kedua, biasanya di dalam metode tidak menekankan tentang anicca. Sakit harus lenyap. Tapi contoh apa? Kalau sakit ya robah kaki, ambil posisi yang nyaman. Ada benar atau tidak? Jadi sebenarnya yang melekat siapa sih? Metode sesungguhnya. Jadi yang ketiga C, ketika pemahaman tentang anicca matang, barulah bisa memahami dukkha anatta. Jadi enggak pernah dijelasin anicca dulu yang penting. Anicca. Nanti kamu ngerti dukkha punya. Maka Bante sampaikan sebenarnya dukkha bukan penderitaan, terseret. Nanti kamu akan ngerti sendiri setelah kamu mampu melihat loba lenyap, dosa lenyap, moha lenyap dan sebagainya, ngantuk lenyap. Di situ kamu akan ngerti. Ternyata aja semua sifatnya muncul, berlangsung, lenyap. Anicca kan muncul, berlangsung, lenyap. Orang yang belum insight, muncul, berlangsung 2 jam baru lenyap. Nah ini ciri-ciri manusia masih jauh dari kesadaran, masih jauh. Nanti setelah mendekati insight, dia udah muncul, berlangsung, nggak lama itu dia berlangsung, dia lenyap langsung. Nah kalau kamu mau sampai tingkat ini, semua harus datang dari latihan, benar atau tidak? Bukan dengan doa-doa, minta-minta, bisa. Oh minta pada Buddha, Buddha kasih saya mindful, bisa nggak? Oh, kalau bisa saya juga mau minta, nggak usah meditasi lagi. Ya dicet, bisa? Nggak bisa. Lu jungkir balik minta-minta juga nggak bisa dapat. Jadi harus dipraktekkan, oke ya? Jadi hal ini sesuai dengan Dhamma Niyama. Dhamma Niyama ada satu sutta yang sangat tersirat di Dhamma Niyama Sutta. Anda sering baca itu, harusnya di rumah duka. Adanya tata gata atau tidak adanya tata gata muncul, terdapat suatu hukum yang tetap dan pasti. Ngerti? Tetap, berarti kamu apapun tetap ada. Dan itu pasti akan muncul punya, pasti itu. Tetap dan pasti, udah gak lari lagi. Bahwa segala bentukan buah kamar lampau, dia sifatnya anicca, dukkha, anatta. Untuk apa kamu susah? Takut sama sakit. Itu hukum kok. Buddha udah jamin di Dhammanya. Dia cuma muncul berlangsung lenyap. Udah tetap punya. Dia sifatnya anicca, dukkha, anatta. Kalau kamu nggak bawa meditasi, kamu nggak bisa mampu anicca. Nggak mampu melihat anicca, nggak mengerti tentang dukkha. Apalagi anatta. Jadi banyak, Bante, aku sakit. Bante, aku ngantuk.
Ya karena kamu nggak lenyapin. Kau udah lenyapin, kamu akan ngerti. Oh ngantuk itu nggak ada aku yang ngantuk. Yang ada cuma muncul berlangsung lenyapnya ngantuk aja. Nanti setelah Anda udah sampai Magga Cita, dia muncul langsung lenyap. Muncul lenyap. Nanti sudah mencapai tingkat kesucian, muncul langsung lenyap. Muncul langsung lenyap. Enak nggak? Enak atau tidak? Mau sampai begitu nggak? Jadi hanya mau doang, harus retret, baru bisa sampai. Nanti udah sampai di sana, sangat puas sekali untuk. Nggak ada yang berharga di dunia ini, cuma ini yang paling berharga. Yang pada awalnya metode nggak pernah menjelasin para praktisi dibekali pengertian mengenai perangkat unsur. Anda nggak pernah dikasih tahu tentang unsur. Kan kemarin sudah dijelasin ya. Kesadaran itu unsurnya apa, udah dijelasin ya, ada 5 karakteristik, udah dijelasin ya, itu ada PDF-nya, Anda boleh bawa pulang. Ada 5 karakteristik unsur di masing-masing unsur. Jadi punya ada fungsinya, dia ada ciri-cirinya, dia ada cerminannya, sifatnya, itu ada di kemarin hari pertama sudah dibahas. Nah kita lihat sistem. Sistem menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem diartikan sebagai perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Itu di kamus tulisnya seperti itu. Dari definisi ini, sistem itu dapat dipahami sebagai susunan yang teratur dari asas 5 karakteristik itu, yaitu fungsinya, ciri-cirinya, cerminannya, dan sebagainya. Nanti udah ada itu. Udah dijelasin masing-masing unsur yang saling terkait dan bekerja sama dalam keterpaduan. Jadi 5 ini memang nggak bisa dipisah, tapi dia mempunyai sifat-sifat masing-masing itu dia keterpaduan. Sebagai contoh, perangkat unsur kesadaran. Kan kemarin kan sudah ada. Nah, perangkat kesadaran kan ada di situ. Udah ada fungsinya dan sebagainya, udah tertulis ya. Nah, nanti Anda baca ulang aja. Jadi di dalam itu 5 memiliki 5 karakteristik, fungsi, ciri-ciri, cerminan, sifat dasar dan kelompok. Kalau kesadaran sebagai subjek. Kalau perangkat unsur jasmani memiliki 5 karakteristik juga, dia sebagai objek. Jika kedua unsur tersebut dianalisis berdasarkan kelima karakteristiknya, maka terlihat hubungan berikut. Kesadaran berperan sebagai subjek, sedangkan jasmani sebagai objek. Keduanya berada dalam kelompok netral. Jadi semua duanya netral. Dari sifat dasarnya, subjek kesadaran bersifat aktif, sedangkan objek jasmani bersifat pasif. Sehingga keduanya memiliki daya tarik-menarik layaknya medan magnet. Jadi subjek adalah kesadaran yang bersifat netral dan aktif. Sedangkan objek adalah jasmani yang juga netral tetapi pasif. Jika keduanya secara teratur saling bekerja sama, di mana subjek menyadari dan mencatat pada objek jasmani, maka akan terbentuk proses interaksi antara unsur dengan unsur, bagaikan bendungan yang sangat kokoh dengan ikatan yang kuat dan totalitas yang utuh. Anda udah paham ya? Anda udah praktek, kan dia lebih kuat, kesadarannya lebih cenderung kuat itu, karena masalah dia aktif dan pasif, satu aktif dengan netral dan sebagainya. Oke. Inilah cara membendung tarikan dari pikiran yang begitu kuat dan aktif. Jadi kamu harus tahu pikiran ini bukan pikiran itu karena kuat, dia tarik itu. Banyak kan udah jelas ketika Anda pernah marah kan, ketika marah Anda kekuatan marahnya hilang, Anda pasti menyesal kan, karena masalah-masalah dua-duanya aktif. Jadi dia nggak akur punya sebenarnya.
Cuma kita bodoh aja, terlalu asik ikutin dia, maka tidak heran kebanyakan orang stres, depresi, bahkan jadi bipolar dan sebagainya, dan akan jadi gila di dunia. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa subjek kesadaran lebih cocok berpasangan dengan objek jasmani karena kesadaran bersifat netral dan aktif, jasmani bersifat netral dan pasif. Jadi lebih cocok nggak? Saya tanya Anda. Kesadaran dan pikiran lebih cocok atau tidak? Lebih cocok atau tidak? Dia lebih cocok. Keduanya berada dalam kelompok netral sehingga dapat dikatakan serumpun. Selain itu, sifat aktif pada kesadaran dan sifat pasif daripada jasmani menciptakan hubungan tarik-menarik yang seimbang dan alami. Seperti dua kutub magnet yang saling melengkapi dalam keseimbangan dinamis. Jadi sistem adalah tahu cara menyadari dan catat pada objek internal, jadi gudang kamar. Jadi sama-sama tahu, metode juga bisa tahu dan catat itu. Tapi penekanan nomor 2, tapi tidak mengabaikan. Jadi dalam sistem ini saya Bante selalu menekankan jangan abaikan hal-hal kayak gini. Benar atau tidak? Kalau metode nggak dijelasin, nah, maka disebut metode. Proses Dhamma Wicayo sampai anicca muncul berlangsung lenyap, nggak ada penekanan tentang Dhamma Wicayo. B, anicca seterusnya anicca, Anda matang baru bisa muncul dukkha anatta. Ketika pemahaman tentang anicca menjadi matang, maka akan muncul pemahaman tentang dukkha dan anatta. Ini sesuai dengan Dhamma Niyama Sutta, baik secara tersurat maupun tersirat. Maka tadi kan sudah bilang Dhamma Niyama Sutta itu Buddha bilang adanya tata gata atau tidak terdapat suatu hukum yang pasti dan tetap, nggak ada jarak lari lagi. Anicca itu harus. Jadi kamu harus lihat anicca. Nggak lihat anicca, nggak bisa vipassana bisa berjalan dengan baik. Dari para praktisi sejak awalnya, Bante selalu bekali apa? Pengertian perangkat unsur-unsur, yaitu 5 karakteristik unsur-unsur di masing-masing unsur. 3, praktisi wajib mengambil objek jasmani. Jadi Bante selalu menganjurkan Anda pakai objek jasmani. Karena di seluruh tubuh dari kulit dengan daging terdapat nama rupa. Jadi internal sesungguhnya. Yaitu dengan melakukan praktek yang telah kita kenal, yaitu medi saja. Meditasi vipassana sistem aktif jasmani. Nah, kita ambil satu kesimpulan. Kesimpulan, metode lebih cenderung mengarah pada kemelekatan terhadap objek tanpa pengertian dan pemahaman yang benar. Sistem lebih efektif karena mampu memisahkan subjek kesadaran dengan objek pikiran yang cenderung melekat pada kesadaran. Bante kan selalu mengatakan bahwa kalau vipassana, kalau kita misalnya lagi marah, kan kesadaran dibawa marah ya. Vipassana pisahkan. Kalau kita sehari-hari ya ikutin kan, akhirnya kamu marah besar kan. Kalau di dalam vipassana, bagaimana caranya untuk pisahkan dia? Nah, ini Anda berhasil tahu tidak dalam praktek. Kalau Anda berhasil lenyap, kilesa lenyap, semua lenyap, berarti kamu mampu memisahkan. Ketika dalam kehidupan sehari-hari Anda akan mengalami hal-hal kayak gini, kamu tidak dibawa oleh dia lagi. Kamu akan bebas dari dia. Kalau enggak, kamu enggak bisa mampu. 3, sistem lebih mengutamakan pemahaman terhadap proses anicca. Bante selalu menekankan pada anicca sebagai pengetahuan tingkat kesadaran yang pada akhirnya mengarah pada pencapaian kesucian. Yang ujungnya sampai kikis. Kalau Anda kesadaran sudah 70, kira-kira tinggal berapa? 30. Capai sakadagami, potong 10 lagi, 80, jadi tinggal apa? 20. Anagami pulang 10 lagi, udah 90, tinggal berapa? Kalau arahat 0. Bisa nggak kamu sampai zero ocean? Kalau Anda bisa sampai zero, Anda udah
sayonara, samsara, nggak lahir lagi, dada, sayonara. 4, oleh karena itu jika sistem diikuti dengan baik dan benar sesuai SOP, serta diterapkan dalam praktek, kamu terapkan dengan baik-baik, maka bukanlah kemelekatan upadana. Jadi kita lenyapin kok bisa disebut upadana. Jadi sistem bukan upadana. Paham ya? Jadi Anda udah, yang jadi upadana itu kalau Anda tidak praktek sesuai SOP. Kalau sesuai SOP pasti apa madena sampadeta, terus berjuang dengan penuh kesadaran. Mari berjuang dengan bermedi saja. Ini baru di Batam Bante tulis. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Jadi meditasi sukses atau tidak tergantung siapa? Di Anda. Kalau Anda suka ngobrol, suka tidur-tidur, ya nanti pulangnya nggak ada hasil punya. Tapi jangan salahkan, oh Bante Gunarsi ngajarnya nggak bawa manfaat. Jangan jangan saya dengar loh. Anda yang salah kok salahin saya. Nggak adil itu ya. Oke. Okasa, Wandami Bante, Anda boleh minum sore karena udah jamnya udah cukup malam. Bante harap Anda ini tinggal berapa hari doang. Lebih serius lagi ya. Bila perlu nggak usah tidur juga boleh. Tapi nggak usah lah tidur lah. Tidur. Nanti nangis. Repot saya. Ya, Buddhang Pujemi, Damang Pujemi, Sanggang Pujemi. Nah, Bante tanya Anda, sebenarnya Vipassana susah atau gampang? Gampang. Anda harus bilang gampang, nanti semua gampang. Jangan